betulkan barang ada yang saya betulkan kayak gitu jadinya eh, harusnya siang, cuma ternyata pagi, jadi saya tidak bisa ke kampus kayak gitu. Tapi siang nanti saya ke kampus. Baik, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita ada dua materi ya. Materinya mungkin cukup lumayan berat. Kayak gitu ada dua. Dan untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai genetik sama metabolisme dari bakteria. Nah, mungkin apa sih genetik dari bakteria ini? Nah, genetika ini adalah merujuk pada studi tentang pewarisan sifat-sifat dalam bakteria, di mana ini adalah cabang dari biologi molekuler, ya, di mana fokusnya ini pada pemahaman tentang bagaimana bakteria itu menghasilkan, mewariskan, dan juga mengatur informasi genetik mereka. Nah, genetika bakteria ini mencakup dari berbagai aspek, termasuk struktur genetik bakteria, replikasi DNA, regulasi gen, perubahan genetik, dan juga transfer genetik antar bakteria seperti itu. Lalu ada beberapa konsep penting yang harus adik-adik pahami. Yang pertama adalah replikasi DNA. Apa sih replikasi DNA? Ini penting karena kita di sini mengetahui gimana sih bakteria itu bisa mereplikasi DNA mereka untuk mewariskan, melakukan pembelahan dan berkembang di mana fungsinya ini untuk mewariskan gen-gen mereka kepada keturunannya. Lalu yang kedua adalah ekspresi gen, di mana ini mencakup bagaimana bakteria ini mengatur ekspresi gen mereka, yaitu bagaimana gen-gen tertentu ini diaktifkan atau dinonaktifkan untuk menghasilkan protein atau molekul lainnya yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada regulasi gen, di mana ini adalah mencakup pemahaman tentang cara bakteria mengontrol aktivitas gen mereka melalui berbagai mekanisme regulasi seperti operon dan juga faktor transkripsi, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada transfer genetik, di mana ini untuk mengetahui transfer materi genetik antara satu sama lain melalui proses transformasi, konjugasi, dan juga transduksi, seperti itu. Nah, ya seperti itu nanti ini akan saya jelaskan di layar berikutnya. Lalu juga ada perubahan genetik, di mana di sini studi genetika bakteri ini mencakup perubahan genetik, baik yang terjadi secara alami atau yang diinduksi oleh faktor eksternal, seperti mutasi genetik atau perubahan dalam genom bakteria. Lalu juga ada penggunaan dalam biologi molekuler, nanti akan kita bahas eh, sedikit seperti itu ya. Nah, ini adalah struktur sel anatomi bakteria, mungkin adik-adik sudah paham ya. Ini contohnya kita menggunakan yang bentuknya root seperti itu ya atau batang seperti itu ya. Jadi bakteri itu punya apa aja sih? Dia punya seperti flagella, plasmid, plasma membran, sel wall, kapsul, pilus, sitoplasma, nukleus DNA dan juga ribosom seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ini bakterial kromosom, ini contohnya E. coli. Ini hanya contoh ya, contoh dari E. coli dia punya 500 sampai 6.000 gens. Lalu juga ada bakterial genetik, ini gimana caranya bakteri ini melakukan pemisahan seperti itu. Jadi bisa adik-adik lihat. Nah, ini jadi awalnya bakteri itu kan satu. Jadi mungkin adik-adik kalau tahu 2N ya. Nah, itu. Nah, dari bakteri satu ini, dia itu pertama kali yang memisah itu dari DNA intinya ini. DNA-nya ini intinya memisah, seperti itu ya, memisah. Jadi dua seperti ini ya. Awalnya seperti ini, lalu awal tumbuh ada pemisahan gitu ya. Dari sel wall-nya sendiri juga ada pemisahan seperti ini, lalu intinya jadi dua. Lalu dia terpisah secara sempurna seperti ini dan akhirnya menjadi dua bakteri yang sendiri-sendiri seperti itu dan begitu juga seterusnya. Itu caranya dia berkembang biak. Lalu berikutnya kita mungkin adik-adik juga sudah paham ya ini apa nukleik asid. Jadi sudah dapat mungkin waktu SMA ya. Jadi nukleik asid ini ada DNA atau RNA di mana dia adalah molekul penting dalam biologi yang berperan dalam penyimpanan, replikasi dan juga transmisi informasi genetik dalam sel-sel semua organisme hidup. Ada dua jenis utama yaitu ada yang kita sebut sebagai DNA, ada juga yang RNA seperti itu ya. Dan lalu juga dua ini terdiri dari gula seperti itu ya. Ada juga basa purin sama pirimidin dan juga ada fosfat asid seperti itu.
Lalu untuk nukleotida sendiri, sebenarnya nukleotida ini adalah nukleosid fosfat ya adik-adik. Jadi sebenarnya nukleosid itu sendiri, tapi ketika nukleosid ini bergabung dengan fosfat, maka dia akan berubah menjadi nukleotida seperti itu ya. Dan dia ini terdiri dari apa aja? Contohnya seperti gula ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di sini. Lalu juga ada basa nitrogen. Basa nitrogennya mungkin adik-adik juga udah paham ya. Waktu SMA saya rasa juga udah dapet. Seperti adenin, timin. Lalu kalau dalam RNA kita menyebutnya urasil. Lalu ada sitosin. Lalu ada guanin seperti itu. Nah, saya rasa untuk nukleosid purin pirimidin nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi pointer, oke, bisa ada lihat di sini. Jadi ini nukleotida ya, nukleotida di sini dia nitrogen base, dia berkaitan dengan sugar dan dia juga berkaitan dengan fosfat. Ya, jadi diingat ada fosfat. Tapi ketika tidak ada fosfat, cuma nitrogen base sama sugar saja, maka kita menyebutnya adalah nukleoside. Seperti itu ya. Tapi ketika ada fosfat yang bergabung ke ikatan ini, maka dia akan menjadi nukleotide seperti itu. Lalu ini perbedaan antara DNA dan RNA bisa ada dilihat di sini seperti itu ya. Jadi ini secara gampang aja ya. Kalau DNA itu kita ingatnya double helix seperti itu, sedangkan kalau RNA itu adalah single helix seperti itu. Oke, dan juga kalau DNA sendiri ya, adik-adik mungkin kenal, kita bisa menemukan sitosin, guanin, adenin sama timin. Sedangkan apa namanya? Untuk RNA sitosin, guanin, adenin dan juga urasil seperti itu. Kalian kita tidak. Kita senin. Ya kalau ngobrol kita jadwal aja lah. Ngikut kamu. Iya. Oke, nah untuk detailnya sendiri nanti adik-adik bisa baca sendiri, saya rasa di sini. Siapa? Chill aja sama Mas Adil yang penting tetap. Oke, nah ini saya rasa saya lompati aja mungkin ke yang berikutnya. Nah ini juga mungkin adik-adik juga udah paham ya. Ini jadi untuk ikatan dia hidrogen bond. Mungkin adik-adik juga sekalian refresh ya. Jadi kalau A dengan T ya, itu dia ada 2 hidrogen bond. Sedangkan C dan G dia ada 3 ikatan hidrogen, ada 3 ikatan hidrogen seperti itu ya. Jadi ini cuma sekedar kita refresh kembali aja. Bos mama langsung mandi dan Nah, ini juga untuk 4 tipe ya, 4 type dari nucleic acid dari DNA. Bisa dari lihat ada adenin, guanosin, timin, dan juga sitosin seperti itu. Lalu juga untuk adenin guanosin sendiri ini dia purin seperti itu ya, sedangkan timin dan sitosin ini pirimidin. Dulu kalau waktu SMA, kalau saya ya nggak tahu kalau zaman adik-adik, untuk purin ini biasanya purin adenin guanosin ini kita nyingkatnya PUGA ya, purin guanosin adenin. Sedangkan pirimidin ini kita nyingkatnya PCT, pirimidin, sitosin dan juga timin seperti itu. Oke. Cewek, basket cewek. Terus berikutnya ini adalah saya rasa ini juga nanti adik-adik bisa mencari lebih dalam, tapi intinya untuk ikatan DNA sendiri ya, dia ini memang ada ikatan paralel dan anti paralel di mana dia berlari dari 3 sampai 5 dan 5 sampai 3 dan ini memang sudah rumus dari sana seperti itu. Jadi nanti kalau ingin lebih dalam bisa mencari lebih sendiri saya rasa. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Oke, mungkin kita langsung ke yang pertama aja, yaitu adalah replication seperti itu ya. Jadi untuk replication ini perlu adik-adik pahami di sini enzim yang bekerja ada beberapa seperti itu ya. Yang paling utama di sini ada GRASE, lalu ada DNA polymerase, lalu juga ada DNA ligase, helicase, dan juga RNA primase atau RNA primerase atau RNA primase seperti itu. Nah, itu kebetulan sama aja, jadi depends on-nya. Kadang jurnal menyebutnya RNA primerase, kadang juga ada yang menyebutnya RNA primase, itu sama aja seperti itu ya. Nah, oke, jadi proses replikasi ini pada bakteri ini proses penting ya, di mana sel bakteri ini menghasilkan sel identik dari molekul DNA yang ada dalam sel, dan ini merupakan langkah kunci dalam pembelahan sel bakteri yang memungkinkan pewarisan informasi genetik kepada keturunan sel baru. Berikut ini langkah-langkah
yang dalam replikasi pada bakteri. Yang pertama itu adalah pemisahan helix DNA, di mana proses replikasi ini dimulai dengan pemisahan helix ganda seperti itu yang ada di dalam sel bakteri, dan ini dilakukan oleh enzim helikase yang membuka helix DNA pada tempat tertentu yang biasanya kita sebut sebagai origin of replication, dan asal replikasi adalah titik awal untuk pembelahan DNA. Nah, jadi contohnya bisa ada dilihat di sini, kita fokusnya ke yang prokaryotik karena kita memang fokusnya pada bakteri seperti itu ya. Untuk prokaryotik, ingat ya ini DNA-nya bentuknya sirkuler ya, beda dengan eukaryotik. Kalau eukaryotik itu bentuknya linear seperti itu. Nah, pada proses replikasi pada DNA eukaryotik dia dapat membuat multiple replication bubble, di mana juga akan dapat terjadi replication fork-nya bisa banyak ya, karena origin of replication-nya juga bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau pada prokaryotik, dia origin of replication-nya biasanya startnya hanya satu aja. Jadi hanya one replication bubble pada satu waktu seperti itu. Jadi replication fork-nya pun hanya ada dua seperti itu ya. Itu untuk prokaryotik seperti itu. Siapa tadi enzim yang bekerja di sini? Enzim yang bekerja adalah enzim helikase, di mana dia fungsinya untuk membuka untaian DNA seperti itu ya. Nah, setelah tadi terbuka, akhirnya proses selanjutnya adalah pembentukan garpu replikasi ya. Jadi setelah helixnya ini terbuka, dua garpu replikasi yang kita sebut sebagai replication fork ini terbentuk. Lalu garpu replikasi ini adalah area di mana molekul DNA ini terduplikasi. Nah, pada setiap garpu ini, satu rantai DNA ini berfungsi sebagai untai utas maju atau biasa kita sebut sebagai leading strand. Sementara rantai lainnya ini berfungsi sebagai untai utas lambat atau kita sebut sebagai lagging strand seperti itu. Oke, jadi ada leading strand, ada lagging strand. Nanti ada gambarnya, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, berikutnya, tahap berikutnya adalah sintesis primer. Jadi sebelum DNA dapat direplikasi, sebuah molekul pendek di sini yang disebut dengan primer RNA ini harus disintesis di sepanjang untai utas lambat, dan ini dilakukan oleh enzim RNA primase seperti itu ya. Setelah itu akan terjadi proses sintesis DNA. Jadi setelah primer RNA terbentuk seperti itu ya, primer RNA terbentuk dari tadi enzim RNA primerase yang bekerja itu. Nah, jadi kan ada primer RNA terbentuk, maka di sini enzim DNA polimerase akan mulai bekerja, di mana dia akan mulai menambahkan nukleotida ke untai utas maju atau yang kita sebut sebagai leading strand itu tadi. Nah, DNA polimerase di sini dapat secara kontinu menambahkan nukleotida pada untai utas maju yang sedang bergerak menuju garpu replikasi. Nah, di sini prosesnya lancar ya, nggak ada masalah. Karena untuk leading strand ini dia prosesnya tidak terhambat-hambat. Beda seperti temennya seperti itu pada untai utas lambat. Nah, pada untai utas lambat ini sintesis DNA ini berlangsung secara tidak berkelanjutan atau berhenti-henti seperti itu yang biasanya kita sebut sebagai Okazaki fragment seperti itu ya. Nah, di mana di sini DNA polimerase akan menambahkan nukleotida dalam fragmen-fragmen pendek tersebut dan kemudian akan menggabungkannya seperti itu. Dan pada proses setelah fragmen Okazaki ini terbentuk pada untai utas lambat, nanti ada yang bekerja, yaitu ada enzim DNA ligase, di mana dia nanti yang akan menggabungkannya menjadi sebuah rantai yang utuh. Lalu nanti setelah itu proses berikutnya adalah terminasi replikasi, di mana replikasi berlanjut hingga mencapai titik terminasi yang biasanya berada di sekitar asal replikasi yang berlawanan. Dan hasil terakhirnya adalah hasil dari replikasi DNA ini adalah dua molekul yang identik dengan molekul asli ya, sehingga kedua molekul ini dapat dibawa ke sel-sel anak yang terbentuk selama pembelahan sel bakteri seperti itu. Di sini ada satu enzim yang belum saya jelaskan, yaitu adalah enzim GRASE atau topoisomerase 2 ya. Di sini fungsinya sebenarnya sebagai kayak quality control seperti itu ya. Jadi kalau misal ada masalah sama dalam prosesnya seperti itu, nah ini dia yang bekerja. Tapi permasalahannya itu apa sih yang fokus kerjaannya si GRASE atau topoisomerase 2? Nah, ini adalah supercoil. Jadi istilahnya itu kalau ada yang bulat-bulat kayak gitu ya. Nah, ini kerjaannya GRASE atau topoisomerase untuk meluruskannya kembali, untuk membetulkannya sehingga proses replikasi ini dapat berjalan. Nah, gampangannya kayak gitu. Untuk detailnya silahkan baca sendiri di sini ya. Oke. Baik. Nah,
Tadi yang Bilang, saya panjang lebar Raja Abdullah menjelaskannya itu itu ya. bisa adik lihat di gambar ini ya. Jadi pertama DNA Anak strand nedok seperti siapa itu ya, itu? DNA Tapi double ya, helix seperti ini, lalu enzim helikase bekerja, maka nanti bapak akan dua itu. terbentuklah Kayaknya kayak apa ya ya. Itu nanti dia fork ya, fork bulat seperti sih. ini ya, Bulat. seperti itu ya. Kalau jalan Ini ada kita kulit menyebutnya kan sebagai sebenarnya mah origin langsung kayak of anjing ini replication orang tuh gue bubble paling seperti skena itu ya. bener. Gue ketemu Jadi dia dalam kondisi orang. terbentuk Itu fork. hampir Nah, banget. forknya ini ada yang lagging strand, ada yang Anak leading itu strand seperti orang itu, dan ya pada terus leading sih strand sama di ibunya sini DNA polimerase bekerja seperti itu ya, bekerja. Lalu juga untuk yang lagging strand tadi yang terpotong-potong, terputus-putus, di sini ada Okazaki fragment seperti itu ya. Jadi tapi nanti pada akhirnya semuanya akan menjadi eh, kamu dua ya aku aja pak dua bakteri yang dua DNA, dua ya strand DNA yang sendiri kita yang konserku soalnya miliknya kalau bakteri konserku masing-masing gak habis seperti aku itu harus ya. bisa Oke, kalau dia sih jadi gitu ya secara singkat ada di kalau gambar enggak ini. Oke, jadi kok kenapa sih bahkan bilang proses jangan bilang replikasi pas DNA Adi pada bakteri ini sangat jadi penting? gue ngomong Karena dia akan memastikan pewarisan pas Adi informasi genetik kongres tuh kepada keturunan, dan di bukan mana jadi ini adalah panitia proses yang sangat lo tinggal datang terkoordinasi dan duduk presisi, di betul mana ini melibatkan lu udah berbagai ngapain enzim dan juga duduk protein. sama sama Dan ini juga pengurus kesalahan dalam pengurus replikasi DNA ini dapat menyebabkan mutasi genetik yang dapat kapan memiliki dampak penting pada sifat dan juga fungsi bakteri seperti itu. Nah, nanti ya cek lagi ya berikutnya adalah gene regulation. Ini adalah untuk proses yang pengawasan mengatur lagi ekspresi gen dalam sel. tapi Ini dia udah mekanisme yang dikotor menggunakan sel untuk mengontrol kapan dan seberapa sering gen-gen kok nggak tertentu nulis nulis diaktifkan atau dinonaktifkan. Dua konsep utama dalam regulasi gen adalah reversible operon, trap operon, atau inducible operon, lag operon. Sebentar ya adik-adik. saya kok diem sebentar ada oh sebentar ada deh oke harga tiketnya berapa aja aduh Kim ngambil yang spinal oh udah spinal apaan Oke, baik. Kita kembali lagi. Jadi untuk gen regulation ini ada trap operon, ada lag operon ya, kayak gitu. Ini contoh yang ya, bagian belakangnya di masih mana gampang trap operon ini dari tapi kan jelas apa ya reversible operon, belakang lalu lag operon ini dari oh inducible operon, seperti itu. Nah, tadi gua oke, langsung jadi ambil reversible operon ya, belum ada yang nulis kalimat juga panjang ambil lebarnya aja dulu kayak dong gini ya. Trap operon adalah contoh dari operon reversible dalam regulasi gen. nah Ini mengontrol gue sintesis biasanya asam gitu kalau amino jalan triptofan jawab dalam kayak bakteri. Pada kali keadaan normal, bilang operon ini aktif dan jalan bakteri jawab menghasilkan alasan nggak triptofan sesuai kebutuhan mereka. Ketika konsentrasi iya otomatis triptofan nggak bisa dalam lingkungan meningkat, bakteri ini tidak perlu lagi susah lah mensintesis triptofan mereka apa sendiri. Dan peningkatan konsentrasi triptofan ini berfungsi sebagai korepresor yang berkaitan dengan represor protein. satu Ini kelompok sama membentuk tuh kompleks represor triptofan yang kemudian mengikat operator pada operon, mencegah RNA polimerase untuk mengikuti dan yang penting transkripsi. kayak Akibatnya, ekspresi gen dalam cuma operon ini itu mau dihentikan biar atau kenapa lagi direpresi. Dan dalam operon reversible, peningkatan produk akhir jalur kalau metabolisme dalam kasus ini kalau triptofan terus berfungsi untuk dari menghentikan produksi lebih lanjut dengan menghambat awal kan aktivitas gen yang berlebih yang terlibat dalam kalau dikasih sintesis seperti itu. BAS-nya dikasih ya kalau Dan contohnya oh mungkin seperti ini. Nah, gambarnya kayak gini ya kalau adik-adik, ada bisa cerita adik lihat di gambar ini. Jadi ketika triptofan itu tinggi di dalam sel ya, maka dia ini akan berikatan dengan dari yang trap repressor nggak seperti usah itu, sehingga sosok trap cari repressornya gambar ini yang akan aktif. syaratnya kan Nah, gitu ketika trap repressor akan ini aktif, maka RNA polimerase ini tahu nggak nggak bisa gara-gara buat di menembus si dari operator. pick Oh, up ini operator ketemu karena si O-nya ini, operatornya ini udah duluan sama kayak si dia trap jadi tiba-tiba repressor ada seperti itu. Karena RNA polimerasenya tidak bisa berarti dia berikatan saya dengan operator, maka proses transkripsi berkepan di sini nggak bisa terjadi. Ya, gini dari gambar ini bisa dilihat oh seperti itu. ini Nah, sebenarnya foto sedangkan kalau semisal low iya tryptophan di lagi dalam sel, nyetrika apa yang baju seragam terjadi? Kalau anaknya low tryptophan, maka trap repressornya kan nggak ada yang berikatan sama tryptophan, sehingga dia di sini inaktif. Seperti itu, dia tidak berikatan dengan operator. Karena dia tidak berikatan dengan operator, maka RNA enak polimerase ini kan bebas buat menyantolkan dirinya ke operator. Nah, ketika dia menyantolkan diri ke kayak kalau di dalam satu operatornya makanan ini, enak maka dan proses semua transkripsi di sini bisa siapa terjadi ini seperti itu. oh Nah, iya oke. pada ini Berikutnya ada inducible operon atau banyak lag campur operon ya, di mana lag ya operon kan ini adalah beda contoh minyak operon dari inducible macam dalam peran beda regulasi minyak gen. Ini beda mengontrol minyak sintesis enzim yang memecah laktosa dalam bakteri E. coli.
Dan pada keadaan normal, operon Kalau kita ini nyobain tidak mirip aktif dan bakteri tidak itu apa? mensintesis enzim laktosa. Dan ketika laktosa hadir dalam lingkungan, molekul laktosa ini berfungsi sebagai induser, Porsinya emang dan induser ini berikatan dengan jadi represor kayak protein yang kan sebelumnya menghambat porsi yang penting porsi enak lah aktivasi enak. gen. Seperti itu, akibatnya kompleks represor induser terlepas dari operator memungkinkan RNA polimerase untuk mengikuti transkripsi gen-gen dalam operon. Nah, dalam operon indusable, hadirnya substrat dalam kasus ini laktosa berfungsi untuk menginduksi atau memicu ekspresi gen oleh menghilangkan penghambatan oleh represor seperti itu. Nah, jadi mungkin langsung ke gambar ini aja biar Kemarin tuh lebih si mudah. Rega ada Jadi di bisa DM adik lihat di sini, apa ketika di dalam sel tidak ada laktosa ya, contohnya yang gambar di atas ini, kata gue maka apa represor ada ini gua akan berikatan dengan operator. apa Nah, ketika represor ini berikatan dengan operator, maka RNA bilang polimerase April ini tidak akan bisa melakukan capek proses capek dia kok gak capek udah diem transkripsi capek seperti itu, karena dia terhalang, jadi dia karena kesel RNA polimerasenya terhalang, seperti apa itu apa ya. lihat Tapi ketika di dalam cuma sel itu banyak laktosnya seperti itu ya, mau maka nyambung sih bilang represornya kalau ini dikasih akan tulang diikat nggak oleh menggunakan dia laktosa. Contohnya di sini seperti dia mau daging alolaktos, dan maka RNA polimerasenya ini akhirnya bisa bekerja seperti itu ya, dan ketika dia baru tuh bekerja tugasnya itu maka proses transkripsi pun terus kan dapat gimana terjadi seperti itu adik-adik. Itu tadi prosesnya ya. Jadi summary-nya, kesimpulannya apa sih? Untuk operon reversible seperti trap operon ini menghentikan ekspresi gen ketika produk akhir metabolisme ini sudah berlebih. Sedangkan operon inducible seperti lak operon ini mengaktifkan ekspresi gen ketika substrat yang diperlukan ini hadir. Ini adalah contoh dari bagaimana sel-sel ini mengatur penggunaan sumber daya dengan efisien tadi berdasarkan di kebutuhan dan juga kondisi lingkungan mereka. Seperti itu. aku juga Berikutnya adalah protein sintesis atau biasanya paling terkenal kita mendengar istilahnya adalah central dogma of molecular genetics ya. Seperti itu, di mana di sini prosesnya mungkin ada bisa lihat dari DNA, transkripsi menjadi RNA, translasi lalu menjadi protein, seperti itu. Dan untuk nggak central dogma ada sendiri nggak itu ada apa sales sih? one cuma ada Nah, 4 ini dia ini adalah doang konsep dasar dalam biologi molekuler yang merinci yang aliran kan informasi saya genetik bilang dalam sel ada dari DNA ke sales one RNA dan ya kan juga gue ke nyarinya protein. cerebrum lu cari Konsep ini pertama kali sini diciptakan oleh Francis Crick pada tahun 1957 dan kemudian diperluas dan diperjelas dalam penelitian lebih lanjut. Central dogma ini menyajikan dasar untuk memahami bagaimana informasi genetik ini disimpan, makanya gue nyari diterjemahkan, dan juga digunakan di dalam sel, seperti lu nyari itu. media spinalis kan gue nggak mau nyari Oke, media tahap pertama pada central dogma ini adalah replikasi. Tadi mungkin sudah lu aneh sih kita bangun bahas ya, dong seperti itu, di mana dari media replikasi pada spinalis molekul DNA media yang ada dalam sel spinalis ini akan disalin atau direplikasi untuk membuat salinan identiknya. Dan ini memastikan bahwa setiap sel anak yang dihasilkan selama pembelahan sel ya akan udah memiliki bikin lu salinan cari lengkap dari makanya dengan informasi media sendiri genetik. makanya Lalu tahap berikutnya, tahap kedua ini adalah proses transkripsi di mana informasi genetik dalam DNA ini belum digunakan untuk ya membuat gue ngomong molekul kalau RNA. Proses transkripsi betul ini ngomong melibatkan RNA polimerase nggak ada yang membaca kali kode webnya genetik New pada Os tuh DNA bilang dan menghasilkan molekul RNA yang disebut mRNA. Dan ini membawa instruksi genetik ke ribosom tempat sintesis protein akan terjadi seperti itu. Lalu berikutnya adalah proses translasi. Tahap ketiga adalah translasi ini ya yang terjadi di ribosom, di mana informasi dalam mRNA digunakan untuk membaca kode genetik dan menghasilkan protein. Ribosom dan tRNA pada membantu daerah dalam tawar proses ini, di mana tRNA ini nanti akan membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan urutan kodon pada mRNA, dan ribosom ini memfasilitasi penyusunan asam amino ini menjadi rantai polipeptide yang akan aku membentuk kemarin protein satu seperti itu. Saya rasa untuk terima tipe-tipe RNA-nya nanti adik-adik bisa membaca sendiri, genetic code juga bisa membaca sendiri ya. Intinya mungkin ini aja. Mungkin dulu waktu SMA sudah dibahas ya, semua start ya gue udah DNA itu startnya melupakan lu bawa itu dari tadi ini ya, anjing dari AUG gue adik-adik atau anjing gue dari udah lupa MET lo atau udah dari Metion seperti itu. dia Lalu malah untuk ini aja akhirnya dia akan membuka berhenti aibnya di sendiri UAA, UAG atau UGA. jadi Dia gimana stopnya kocak base-nya di sini gue udah seperti itu. ada Nah, golongan kalau kan zaman jangan dulu banget ya biasanya banyak kita itu bahkan transfernya masih ditutupin satu-satu saya sendiri-sendiri nggak tahu kita kalau itu tulis ada kayak gitu ya. bolongannya Cuman sekarang buat kita apa tidak perlu ada sesulit tuh itu aja karena tinggal kita masukkan aja aja ke dalam iya aplikasi yang banget ada di habis depan web begitu. masalahnya tuh Dia bukan depan sudah bisa angkatan 24 membaca depannya sendiri angkatan untuk dari 25 urutan NA nucleic acid, bond dari amino acid itu bisa seperti itu adik-adik. Oke.
Sehat, Mal. Oke, nah berikutnya genetic Marah, engineering. Mal. Kenapa Saya marah? izin saya pause sebentar ya. Tenang. Sebentar adik-adik. Coach ya. Coach ya. Makan ya teman-teman. Iya, harus makan, Mal. Coba spinal cord. Tahu. Saya nggak. Ini cari di sini, habis ini Marco. Kok ada nasi? Iya, Mal. Kan sarap. Mau lihat yang PP ringan dulu sih, dong? Ini udah ada belum? Pastinya belum. Oh iya, tapi histology and US. Oh yang ini ya? Oh. Oke, mari kita pakai aja. Yang basket tuh? Yang basket tuh? Ini sih. Gue tuh mau nyari ini ya. Enggak kok. Enggak. Suaranya kalah sama suara sastra. Iya. Sumpah sastra kemarin teriak-teriak. Anjing tuh. Albert tuh dipanggil berkali-kali tapi nggak pernah dipanggil namanya. Ahmad sama Aisyah doang dia dipanggil. Aisyah. Albert tapi kelihatan gini. Emosinya tuh terasa. Iya. Berarti itu Korsa nggak kapan juga nyampe berguling koprol gitu? Hari ini emang panik nggak apa-apa nggak pakai Korsa? Ya. Kalau gitu gue semalam langsung cuci gue. Jadi ada mutasi, lalu ada transformasi, lalu ada transduksi, lalu juga ada konjugasi dan juga ya 4 ini adik-adik. Oke. By the way ini koneksi saya masih nyambung kan ya? Saya pindah lokasi soalnya sebentar. Suara saya masih terdengar? Masih dok. Oh oke, soalnya saya pindah tempat. Takutnya nanti ternyata koneksinya putus, ternyata masih nyambung. Oke, terima kasih. Baik, mari kita lihat satu-satu. Oke, apa sih rekombinan Indiana bakteria? Jadi ini yang sering terjadi di lingkungan juga ya adik-adik dan juga sudah banyak digunakan juga kalau metode rekombinan ini juga banyak digunakan saat ini seperti itu. Dan kalau yang bisa terjadi di lingkungan ini yang sering terjadi biasanya itu transformasi seperti itu ya dan juga transduksi konjugasi ini juga terjadi sih seperti itu. Apa sih transformasi transduksi konjugasi? Nah, untuk transformasi sendiri di sini adalah diambilnya dari DNA yang ada di lingkungan, dari lingkungan itu diambil oleh bakteri ke dalam. Nanti ada contohnya. Lalu transduksi ini di mana ini penggunaan virus ya untuk introduce gen baru ke dalam bakteri dan juga berikutnya ada Kamu konjugasi. Kalau ketularan konjugasi Reza ini ya? biasanya bakterinya ini bacterial sex passage seperti itu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan di belakang dan Apa? biasanya kalau untuk konjugasi ini terjadi antara bakteria dan bakteria. Jadi kalau transformasi itu lingkungan dan bakteria, untuk transduksi itu untuk virusnya ya, virus dengan bakteria dan untuk konjugasi itu adalah antara bakteria dengan bakteria kayak gitu. Dan untuk transduksi sendiri yang virus tadi bukan Terus virus-virus kayak gitu ya. Virusnya di sama sini Kak sebenarnya Gia adalah tuh suruh bakteriofag potong kayak aja. gitu. Oke. Sebenarnya Kak Gia. Nah, oke. Terus di sini bisa ada dilihat ya, ini untuk proses yang transformasi. Jadi ini memang sering banyak terjadi di lingkungan, terutama di lingkungan perairan kayak gitu ya. Kenapa sih kok lingkungan perairan, Dok? Karena lingkungan perairan itu kan kita ngerti ya, banyak sekali materi-materi genetik yang ada di situ sebenarnya, mulai dari waste material, limbah rumah tangga, limbah perusahaan, limbah rumah sakit.
limbah, macam-macam semuanya itu dari sana. Sehingga mikroorganismenya pun macam-macam. Dan kita tahu mikroorganisme juga Ini punyamu. nggak Oh, long lasting rumah kan, kalian mereka bagus pasti banget akan ya, mati. emang. Nah, ketika mereka mati, mereka meninggalkan apa? Mereka akan meninggalkan DNA fragmen, pemirsa. Nah, ketika mereka meninggalkan DNA fragmen Ikut ini, ini, ikut maka ini kan. DNA fragmen Makanya ini aku sebenarnya ngikut bisa mempengaruhi ke bakteri tata yang caranya lain, dari seperti dari itu. bukunya gitu Dan udah salah tuh. proses Betul, apa disorotkan. kita memanggilnya atau Ya, itu menyebutnya kalau kan. bakteri-bakteri tersebut terpengaruh DNA fragmen, kita menyebutnya adalah proses transformasi. Di mana proses transformasi itu adalah dari DNA fragmen yang tadi bebas di lingkungan ini ya, ini dia masuk ke dalam bakteri, ke Ayo dalam kamu bakteri di sini gambarnya ya, untuk bakteri ya. Jadi ini bakteri bebas, kita menyebutnya recipient cell ya, atau bakterinya ini tadi. nilai Dan anak ini anggap aja sebenarnya A sama B, ini kan tadi ada di lingkungan ya, di perairan dari ya di siapa sini. Terus dia masuk ke dalam bakteri. Dari sebanyak berjibun ini, dari A sampai F ini, ternyata yang lolos masuk cuma A sama B, adik-adik, ke sel bakteri. jadi Ini takut tuh contoh aja ya. jangan ya Ternyata gen yang bohongan DNA fragmen yang berhasil dia masuk itu kemarin A sama lumayan B. Nah, terus jadi nggak sih ini kemana sih ternyata bisa terjadi proses oh rekombinasi dalam tubuh dari si bakteri ini. Dan proses rekombinasi ini apakah pasti semua yang masuk nanti akan terjadi mana rekombinasi? Enggak, biasanya oh hanya nih beberapa saja seperti itu. Dan ini kebetulan di sini yang lolos anjir adalah B. masya Allah Yang B ini kebetulan lolos subhanallah berhasil bergabung anjir rekombinasi dengan bakterinya seperti itu ke dalam ada resipien ini DNA-nya, resipien DNA bakterinya. soalnya Sedangkan kita untuk harus yang bisa A, kan akhirnya pokoknya dia kan menjadi aku pengen degrad unrekombinan DNA, ke akhirnya bawah dibuang oleh si bakteri, tidak ah digunakan seperti itu. Dan B ini kan tapi kan sebelumnya tidak pernah dari itu kan ada, gue cowok tidak pernah ya makanya seumur-umur dia ini sebenarnya masuk ke dalam tubuh si sel bakteri, tapi baru ini dia akhirnya masuk kayak dia gitu lagi ya, cok masuk dan akhirnya tergabung. Dan sahabat ini kenal kalau bakteri ini berkembang biak adik-adik, kalau bakteri pokoknya ini masih hidup berkembang oh biak, dia enggak nanti berkembang biaknya nggak kayak sabar si kalau yang ada awal ini lagi, yang hurufnya kecil-kecil ini enggak. Nanti kalau ini berkembang biak, dia pasti akan selalu bawa si gen B ini tadi, aduh DNA fragmen yang gen B ini tadi. gambarnya agak Jadi buram itulah yang kita sebut sebagai proses transformasi seperti itu. kelas Dan ini biasanya bisa baik buram atau banget bisa tapi nggak buruk buram kayak gitu. Karena itu kenapa sih bakteri di lingkungan itu kok dia nggak punah? Padahal kita tahu waste material kan juga biasanya sabun itu banyak di lingkungan. Padahal kita tahu sabun juga bisa membunuh banyak bakteri ya. ada yang Bakteri-bakteri gula udah tahan siapa seperti itu dari yang kelas kayak A gitu kan ya, dia di situ juga bakteri berkembang, udah istilahnya ya nggak cuma nyamuk anjir aja yang tahan sama obat nyamuk ya, bakteri juga enggak dia bisa bertahan apa nggak ya cuma gue sama tahunya tuh antibiotik aja sebetulnya. Jadi di lingkungan dia juga beradaptasi untuk memperkuat dirinya seperti itu. kalau gitu Messi Oke, ini kamu proses dia udah gambar nih transformasi. videomu Lalu berikutnya adalah proses transduction. Nah, untuk proses transduction anggap aja di sini ada bakteri A ya. Di gambar ini nggak ada bakteri A. Jadi anggap saja di sebelah ini ada bakteri A. Kamu anggap yang ini adalah bakteri B, adik-adik. Nah, dari bakteri A yang kok gue ini, jelek banget ya ada sebenarnya bakteri A ini juga ada bakteriofag. Jadi bakteriofag ini memang hidupnya ini berdampingan sama bakteri ya, adik-adik. Bakteriofag itu bisa dibilang kayak gampangannya kayak nyamuk gitu ya, anggap aja kayak nyamuk kayak gitu ya, dia hidup berdampingan dengan manusia kan, nyamuk. Nah ini bakteriofag ini hidup berdampingan sama eh bakteri kayak gitu, dia hidup berdampingan sama bakteri. Nah di sini kebetulan bakteriofag si A-nya ini lepas kayak gitu ya, bakteriofag si bakteri A ini lepas, dia bebas. siapa 98 Nah asli lah terus cok bakteriofagnya yang dari bakteri A ini nemplok ke oh bakteri satu B. cok Nah, ini si banget bakteri B. lihat hari ini udah Nah, ini si ketemu bakteri B. Nah, perlu kalau adik-adik kayak pahami gini juga bahwa sama kok bakteriofag mau dari satu ke yang iya lain, biasanya dia itu nggak cuma nemplok gue nggak adik-adik, mau tapi biasanya dia juga akan membawa pada materi-materi udah genetik 5 jam dari nggak bakteri yang nggak menu yang terdahulu nggak yang seperti dulu itu. ayam Jadi ketika dia tadi nemplok ke bakteri A, pasti bakteriofagnya yang tadi itu membawa materi genetik. jelek tau Ada itu masih belum possibility dia ini kosong membawa materi aku genetik seperti itu, dan ini dibawa ke bakteri B. Nah, ketika ini sampai ke ada bakteri sih B ya sama kayak satu nyamuk ya kalau nularin aku penyakit, tuh sama akhirnya bakteri mati B ini juga
material genetiknya dia rilis kan pada saat dia masuk ke dalam bakteri ini dia rilis, akhirnya masuk ke dalam bakteri B dan akhirnya bergabung jadi satu seperti itu. Dan nanti juga begitu adik-adik, setelah bakteriofagnya ini berkembang, dia rilis lagi, dia bebas lagi kayak gitu seterusnya prosesnya ya. Jadi gampangannya seperti itu untuk proses transduksi. Oke. Lalu berikutnya konjugasi. Nah, kalau konjugasi sendiri ini kita modelnya ini seperti ya kita menyebutnya seperti dia ini ada seks filus ya. Jadi antara bakteri A sama bakteri B ketika dia bertemu ini dia bisa ada seperti hubungan melalui seks filusnya ini seperti itu. Dan untuk seks filusnya sendiri ini sebenarnya dia nggak cuman nempel berdua gitu aja adik-adik, tapi dia juga akan menularkan materi genetiknya seperti itu. Dan ini contohnya seperti di sini anggap aja ini bakteri A, ini bakteri B, dan ini adalah efaktor yang dibawa oleh bakteri A. Ketika dia nemplok sama si B, efaktor ini juga akan ditularkan ke si bakteri B. Akhirnya si bakteri B juga punya efaktor di sini. Proses recombination terjadi ya. Kalau proses ini melalui seks filus, ini kita menyebutnya adalah proses konjugasi. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi ada prosesnya tadi ada 3 ya. Apa aja? Ada konjugasi, lalu ada transduksi dan juga ada transformasi. Ini tolong diingat-ingat ya. Transformasi yang dari lingkungan, untuk transduksi ini yang dibawa oleh bakteriofag, lalu untuk konjugasi yang menggunakan seks filus seperti itu. Bagus pasti jelek kayak jejunung abdomen itu. Oke, berikutnya ada mutation. Nah, mutation ini gampangannya adalah Cara belajar perubahan apapun ya yang terjadi pada basa nitrogen sequence, itu kita menyebutnya adalah mutasi. Dan apapun yang menyebabkan mutasi itu kita menyebutnya mutagen, kayak gitu ya. Dan mutasi itu dapat kita kategorikan menjadi 2 grup. Apa aja? Yaitu ada mutasi spontan ya, spontaneous mutation, lalu juga ada induced mutation seperti itu. Dan ada 3 tipe mutasi, tipenya apa aja? Ada base substitution atau missense, ada nonsense mutation atau silent, lalu ada transitive mutation atau deletion and insertion seperti itu. Nah, ini dulu pas saya rasa detailnya nanti adik-adik bisa baca sendiri. Kesepel nih sama lu nih lama-lama. Terus berikutnya ada genetic engineering. Di sini untuk genetic engineering memang kita pada saat ini sudah banyak menggunakan model-model engineering menggunakan yang hari ini saya jelaskan ya. Jadi genetika itu sudah sangat advance sekali adik-adik. Salah satunya adalah mungkin yang adik-adik tahu mesin PCR itu ada proses yang dia memang meniru seperti proses genetika seperti itu ya, menggunakan DNA polymerase di situ. DNA polymerase ini memang umum digunakan untuk PCR seperti itu. Jadi ini sudah common sekali seperti itu. Itu adalah salah satu dari genetic engineering. Lalu juga berikutnya ada restriction enzim untuk memotong DNA pada sequence tertentu. Ini juga sebetulnya sudah cukup banyak. Jadi ketika fungsinya apa sih ketika kita motong DNA tertentu? Biasanya karena kita ingin mendapatkan protein tertentu. Jadi ketika DNA itu panjangnya sekian ya, nukleasi asidnya sekian, kalau kita potong jadi asam amino acidnya menjadi sekian, amino acidnya sekian, jadi nanti protein yang hasil adalah A semisal. Dan kalau semisal nggak kita potong, seharusnya dia protein hasil akhirnya B kayak gitu ya. Dan itu kita gunakan untuk genetic engineering seperti itu. Dan apakah fungsinya untuk itu aja? Enggak, biasanya juga ini digunakan untuk identifikasi bakteria juga, restriction enzim, jadi untuk melihat potongan-potongan dari DNA suatu bakteria itu juga bisa seperti itu. Lalu juga yang paling advance, yang lebih advance lagi ini adalah plasmid, di mana untuk plasmid engineering di sini salah satunya adalah untuk membuat insulin seperti itu bisa adik-adik. Jadi untuk bakteri yang dipakai ini commonly bakteri yang dipakai itu adalah E. coli seperti itu. Itu biasanya dipakai untuk
eh, plasmid engineering seperti itu ya. Jadi Bilang aja ya berbagai nabrak macam nabrak lainnya. parasit Cuman nggak atau nggak untuk usah? di Iya, universitas nabrak kita memang parasit masih itu jarang parasit melakukan udah ini. bukti. Seperti itu. Oke, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan. Kita langsung aja ke metabolism of bacteria. Di sini juga saya tidak menjelaskan banyak karena kita masih ada satu PowerPoint lagi ya, satu presentasi lagi hari ini. Jadi untuk metabolism of bacteria mungkin kita langsung aja. Kenapa sih kok kita harus mengetahui mengenai metabolisme bakteria? Jadi penting untuk mengetahui Lu metabolisme bakteria karena kalau kita ingin mengetahui gimana sih bakteria itu tumbuh, lalu untuk bakal membunuh, siap untuk tidur lalu untuk dengan tadi. menghambat atau menghentikan atau mengontrol ya, mengontrol pertumbuhan mereka atau menggunakan Join metabolismenya aja. mereka untuk meningkatkan Nah, kan sama. Ya, karena di eh, kelas cuma kimia prolong shelf life ya. Jadi untuk gue masuk mengawetkan duluan. sesuatu Udah masuk duluan. seperti kita membuat berbagai macam Kita hal, nggak mengawetkan samain banget makanan, lagi. ini juga sangat penting sekali kita untuk Sudah sapu mengetahui kan? metabolisme dari bakteria ini Udah nggak apa-apa lah. adik-adik seperti itu. Ngambil apa Jadi ya? saya rasa Jangan ini ngambil tidak langsung perlu aja bisa gitu saya nanti. skip ya. Ini Iya, secara general nanti dia kalian harus bisa ngalah baca sama sendiri. perempuan. Ini juga mungkin ini aja. Oke, jadi kita tahu jadi proses metabolism itu ada dua ya. Ada katabolism dari large molecule ke small molecule atau kita istilahnya biasanya punya breakdown kayak gitu ya dari protein ke amino acid atau dari starch to glucose seperti itu atau anabolism. Anabolism ini dari smaller molecule ke large molecule ini Guys, ready biasanya 5 seconds. dia kita Ini nyebutnya total juga hitung yang berapa? sintesis 4 seperti ya? itu ya. Biasanya ini Apa? dari amino acid 4 ya? ya, asam amino ke 3, protein 4. atau dari glukos ke starch seperti itu Berapa? Aduh, adik-adik. aku nggak ingat. Gue sorry ya. Nggak ada sih. Nah, saya rasa ini juga tidak perlu saya jelaskan, nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini sudah lengkap ya. Ini juga ada. Oke, mungkin ini saja. Jadi eh, dalam menghasilkan energi, bakteria itu dibagi menjadi dua, adik-adik. Ada yang menghasilkan energinya ini Gua secara anaerob reaction. Ada juga yang aerob. Karena itu kita tahu istilah ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob seperti itu ya. Jadi karena mereka juga memproduksi energinya juga berbeda dan hasil akhirnya pun berbeda antara yang aerob, anaerob. Atau ketika mereka dalam keadaan aerob, mereka menghasilkan apa-apa. apa? Ketika mereka dalam keadaan anaerob, mereka bisa menghasilkan apa? Kalau Ini juga Kamis bisa nanti berbeda, gimana depends Kak? on conditionnya, seperti itu. Dan untuk anaerob Mau sendiri belajar? ada 4 pathway seperti itu ya. Jadi ada Enderhof atau kita menyebutnya glycolysis, lalu ada pentose fermentation. Mungkin yang common yang didengar adik-adik adalah proses fermentasi. Jadi ini adalah salah satu proses eh, anaerobiknya dari bakteri ya, proses fermentasi di mana kita tahu fungsinya adalah untuk mengawetkan suatu makanan. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala seperti itu ya. Contohnya dalam pembuatan yogurt, lalu pembuatan minum-minuman seperti bir, sake, lalu juga dalam pembuatan macam-macam seperti itu ya. Jadi proses fermentasi ini fungsinya banyak sekali. Kalau sekitar kita mungkin ada yang Jangan tape, nangis itu gitu, juga dari jangan proses nangis. fermentasi ini. Dan ini juga sangat penting sekali karena beda bakteri nanti hasil akhirnya itu juga bisa berbeda. Jadi kita nggak bisa sembarang Boleh. milih bakteri dalam proses fermentasi. Karena itu eh, dari orang tua kita zaman dulu itu yang dipilih sudah bakteri itu karena itu memang yang cocok. Ketika kita ubah dengan bakteri yang lain, maka hasilnya pun bisa akan berbeda seperti itu. Atau mungkin bukan lagi mengawetkan tapi bisa justru Kita membusukkan itu atau jam berapa sebetulnya sih? proses fermentasi ini juga kita menyebutnya ada yang proses pembusukan seperti itu tapi ada yang dia edible ada yang nggak edible kayak gitu ya. Nah biasanya ke arahnya kalau kita pakai bakteri-bakteri yang nggak common kayak gitu ya dalam proses fermentasi nanti jatuhnya jadi nggak edible kayak gitu adik-adik.
Bentar. Oke, lalu berikutnya dalam energi production ada yang through air process. Jadi kalau untuk air process ini ada dua ya, mungkin Kenapa adik-adik ya juga air udah itu sering pakai bahasa dengar. Inggris? Jadi ada proses electron transport chain. Ini untuk respiration chain atau Request ada Kamis malam bukan bicarbonate puncak cyclic nggak? acid atau kita biasa menyebutnya Bukan kerja dengan apa Krebs tuh? cycle Baik. seperti itu. Normal. Oke, saya rasa Ada ini soalnya nanti mau bisa belajar. adik-adik baca sendiri. Bapak nggak mau Mungkin kita belajar. langsung ke Kita beda slide tuh yang belajar buat ini aja. anatomi Oke, besok. jadi seperti yang tadi saya Nggak jelaskan mau ke adik-adik, beda belajarnya juga nggak bakteri kenceng itu. bisa berbeda juga hasil fermentasinya. Jadi contohnya seperti di sini, seperti Itu Escherichia jangan ini. coli di sini ya. Escherichia coli di sini Jangan dari makan asam enak. pirufat. Pada proses fermentasi, dia akan mengubah asam pirufat ini menjadi acetic acid, lactic acid, succinic acid, etanol, dan juga CO2 dan juga H2. Untuk enterobacter hasilnya juga berbeda. Untuk Streptococcus lactobacillus hasilnya asam laktat. Seperti itu. Nah, yang perlu adik-adik pahami, loh dokter, dalam proses fermentasi seperti yogurt, itu kan kita menggunakan salah Harus satunya biasanya adalah asam laktat ya, kayak gitu. makan. Nah, asam laktat. Padahal kan di sini Escherichia coli Oh juga iya, menghasilkan asam laktat. Kayak gitu. Kenapa kok Escherichia coli nggak benar dipakai buat benar. bikin yogurt kayak Kamis gitu? nggak sih? Nggak bisa Selasa ya buat adik-adik, belajar karena seperti tadi yang saya anatomi. bilang, beda bakteri, maka produknya walaupun mungkin ada yang sama Tapi seperti mau asam nggak? laktatnya di sini, tapi Mas dia kan nggak cuma asam laktat aja, dia macam-macam kalau juga bilang ya, yang kamu dihasilkan dukung ya? seperti Aku itu, bilang ya, Mas, sehingga kalau tidak Kamis bisa kita bisa nggak? bandingkan Hehe, buat belajar bakteri lab ya, bakteri apa boleh itu namanya? atau BAL itu tidak. singkatan apa sih? Kalau semisal Kamis aja Bakteri BAL boleh ya singkatannya adalah tidak. bakteri Kalau BAL. Kita enggak juga biasanya nggak nyebut apa-apa. bakteri BAL, bakteri-bakteri Baik, yang digunakan untuk pembuatan hehe, baik. susu Baiknya pakai itu nggak bisa kita bandingkan dengan Escherichia coli kayak gitu. Nggak bisa kita bandingkan. Mereka pasti akan hehe. berbeda kayak gitu. Ya, memang Bakteri gitu. asam laktat. Ya, Kirim-kirim. kita singkat biasanya singkatannya adalah BAL atau lactic acid bacteria. Belajar apa? Kayak gitu ya. Kalau Oke. nah, nah, Oke, berikutnya marah, saya marah. rasa ini nanti adik-adik Kita bisa membaca ini beneran marah. sendiri. Yep. Oke, saya rasa sudah cukup sampai sekian. Sampai sini apa ada pertanyaan untuk PPT yang pertama? Saya rasa mungkin udah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa Bisa soal langsung sini. tanya ke saya aja kayak gitu ya. Atau langsung di chat box juga nggak Ya, apa-apa kayak gitu. Oke, saya oh, katanya langsung kalau jalan share nggak ada sinyal. PowerPoint yang kedua ya, sebentar. Kayaknya di sini adalah tempat gua deh di humas ini. Gua menikmati banget anjir bikin jarkoman. Humas. Kayaknya gua habis ini mau Oke, apa sudah kelihatan ya Ya, adik-adik baiklah, Mas. untuk PPT yang Jarkoman kedua? tuh bro, kalau begini sudah terlihat dok. iya mas apa Oke, siap. sultan apa Oke, Nggak jadi tahu, tanya. untuk materi yang kedua kita hari ini adalah hubungan antara parasit dengan induk semang Tiga. kayak gitu ya. Jadi parasit ini Sultan apakah parasit Tiga. yang di Departemen Iya. Parasitologi dokter? Enggak ya adik-adik. Jadi macam-macam kayak gitu. Nanti saya jelasin di dalamnya kayak gitu ya. siapa ini Oke, secara aspek umum, jadi kita perlu mengetahui manusia dan hewan ini selalu kontak dengan mikroorganisme, kebanyakan adalah bakteri, namun juga bisa berupa virus, fungi, dan juga protozoa. Dan mikroorganisme yang menguntungkan ini bisa menghasilkan antibiotik atau probiotik atau mengawetkan makanan kayak gitu tadi ya. Lalu juga ada yang merugikan di mana dia ini menyebabkan penyakit kayak gitu. Parasit. Nah, beberapa ini juga dapat ditemukan di dalam tubuh karena beberapa ini adalah flora normal, di mana yang lainnya juga dapat ditemukan di lingkungan kayak gitu. Dan untuk masalahnya, beberapa orang memiliki flora normal patogen seperti itu. Contohnya sekitar 10% dari populasi itu memiliki meningococcus atau pneumococcus, di mana ini biasanya dia sebagai flora normal kayak gitu.
Lalu ini bisa adik-adik lihat sebentar ya, saya tutup. Gue pas Oke, lagi jadi gue gak mikir anjing ngeliat jenis doang yang di keluar sini kayak gak tak bisa pelajarin dilihat bentuknya ada gitu. manusia dan hewan Beda. ya, di mana sebagai host di sini bisa kontak dengan mikroorganisme. Kita menyebutnya di sini parasit kayak gitu ya, karena kan simbiosis kayak gitu kita menyebutnya untuk mikroorganisme apapun kita menyebutnya untuk hari ini ya kita menyebut sebagai parasit kayak gitu, di mana dari manusia dan hewan sebagai host ini tadi yang hidup dan mikroorganisme yang hidup ini kontak ya, mereka kontak. Lalu nanti di mana di sini akan menciptakan hubungan. Lalu dalam hubungan ini dia akan hidup bersama atau melakukan simbiosis. Dan simbiosisnya ini bisa macam-macam, bisa komensalisme, bisa parasitisme, dan juga bisa mutualisme. Depends on condition, kayak gitu. Dan kalau yang patogen biasanya dia memiliki faktor Salah satu virulensi ini ya. salah. Faktor virulensinya Salah ini doang. seperti toksin ataupun enzim. Eh, Seperti itu dia adik-adik. Oke. Berikutnya hubungan inang dan parasit jadi simbiosis atau hidup bersama antara kemarin dua itu tuh organisme kan dalam agak berbagai yang hubungan. di Ada komensalisme, filmnya mutualisme, tuh parasitisme, sampai lalu jawaban juga ada orang organisme apa. Nah saprofitik, itu di mana memperoleh gue gak nutrisi nyata dari duluan bahan anjir organik yang sempet mati atau ngeliat lagi kayak membusuk. orang kok banyak terus Lalu beberapa dan iya patogen, iya tetapi kebanyakan dianggap sebagai pemakan bangkai. yang kedua Kita ke yang pertama, ke komensalisme. bener lagi cuma 1 Mikroorganisme menit aja gue komensal bodoh mendapatkan banget manfaat anjir. sementara yang tidak Kalau yang lihat untung gambar sebelumnya tuh dan lihat gambar tidak ini sekarang dirugikan. gambar Jadi biasa lihat gambar aja tuh orang kayak beda gitu ya. dikit Kalau komensalismenya ini enggak eh, masih ada yang salah mikroorganismenya mendapatkan manfaat, tapi hostnya itu lumayan biasa aja, nggak lah untung dan nggak rugi kayak gitu ya. Dan mikroorganisme ini bisa berbagi sumber makanan yang sama dengan inangnya, atau mikroorganisme tidak secara langsung tergantung pada metabolisme inangnya, atau mikroorganisme ini tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan pada inangnya, kayak gitu. Contohnya di sini seperti Pastorella multocida di respirasi bagian atas pada hewan sapi, unggas, dan yang lain-lain. Lalu ada Aeromonas hydrophila pada ikan, tapi sebenarnya dia juga pada suatu saat juga bisa merugikan pada ikan. Lalu juga ada Leptospira opportunis juga pada hewan, kayak gitu ya. Jadi depends on condition, karena kadang sesuatu yang biasa kalau ketika kondisi lagi ngedrop ya itu dia bisa menjadi penyakit sejak kayak gitu, bisa menjadi patogen seperti sejak itu. saraf apa nggak sih bukan sistem saraf apa Berikutnya, apa mutualisme. kayak lanjut Terdapat beberapa manfaat timbal balik atau apa saling kesediaan menguntungkan satu sama lain. kesediaan Mikroorganisme cerebrum mutualis dan induk semang secara cerebrum metabolik bergantung satu sama sistem lain. saraf apa Lalu bukan di bukan sini ada bukan sintropisme, seperti itu ya, adalah hubungan yang saling menguntungkan, di mana setiap aduh gue organisme pernah menyediakan satu atau lebih faktor pertumbuhan, apa yang namanya nutrisi, ya atau substrat untuk organisme lain, bentuk juga kan disebut sebagai cross-breeding atau fenomena satelit. Contohnya flora usus mensintesis vitamin K dan vitamin B kompleks untuk host, seperti itu. jaringan Nah, jaringan saraf normal flora biasanya ini juga mutualisme, di mana mikroorganisme yang terkait dengan induk semang terbentuk di lokasi anatomi tertentu dan tidak membahayakan induk semang, merupakan bagian penting dari imunitas bawaan atau bersaing tempat atau ruang dan nutrisi dengan organisme jahat yang merugikan. Dan jika dipindahkan dari lokasi normal ke lokasi yang lain dapat menyebabkan penyakit. gue kayak Contohnya seperti Staphylococcus mau aureus di belajar atau kulit, mau hidung, dan tenggorokan dapat masuk ke luka dan menyebabkan infeksi. Ini bisa terjadi ya. Lalu juga ada yang oportunistik, di mana kurang mampu menyebabkan suatu penyakit dan terlihat sehat, namun dapat menyerang dan menyebabkan sakit saat imun terganggu, imunosupresif, atau kondisi sedang tidak baik-baik saja, seperti itu ya. bukan Infeksi oportunistik flora normal di lokasi yang lain, contohnya seperti E. coli pada usus hewan, Staphylococcus dari kulit, Leptospira spesies pada sapi, lalu juga tadi ada Aeromonas, itu sebenarnya dia juga bisa jadi oportunistik seperti itu ya. Jadi depends on condition seperti depends on condition seperti itu ya. Oke.
Iya, ini mereka very. Lalu juga ada parasitisme, di mana ini ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu Ada satu lagi. mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak Ini baru. lainnya. Oh, Parasit hidup di dalam tubuh ini host satu atau induk ya, semang, di mana host menyediakan lingkungan mikro yang menaungi dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisme parasit. Host atau induk semang, organisme yang lebih besar yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme yang lebih kecil, seperti itu. Nah, parasit di sini adalah organisme yang hidup pada atau di organisme inang secara metabolik bergantung pada inang. Yang kecil, Tipe parasit ya bisa dilihat di sini ada ektoparasit, ada endoparasit. Untuk ekto ini hidup di permukaan inang, di luar tubuh inang. Ada endoparasit, dia hidup di dalam tubuh inang, seperti itu. Lalu untuk tipe host atau induk semang akhir menjadi induk semang, di mana parasit ini mendapatkan kematangan seksual atau bereproduksi. Induk semang intermediate berfungsi sebagai lingkungan sementara, tetapi penting untuk beberapa tahap perkembangan parasit. Atau natur host tidak diperlukan untuk perkembangan, tapi berfungsi sebagai kendaraan atau sarana untuk mencapai induk semang akhir, seperti itu. Biasanya burung-burung itu banyak yang jadi transfer host ya, atau lalat itu juga banyak yang jadi transfer host kayak gitu. Lalu ada reservoir host, hewan atau manusia atau lingkungan atau benda yang merupakan sumber parasit yang dapat menginfeksi hewan lain, seperti itu. Nah, tinggal atau hidup di host atau inang. Nah, di sini ada ekstraseluler patogen, dia tumbuh di luar sel, di darah, cairan atau jaringan ya. Ekstraseluler ya. Lalu juga ada intraseluler patogen, tumbuh dan berkembang biak di dalam sel. Nah, kalau di bakteri adik-adik, kita ada bakteri intraseluler, ada bakteri ekstraseluler. Nah, yang paling sulit diobati dan biasanya yang pengobatannya itu berbulan-bulan itu adalah kalau bakteri-bakterinya ini adalah bakteri-bakteri intraseluler. Contohnya seperti bakteri tuberkulosis. Itu bakteri intraseluler itu sangat sulit sekali untuk dibasmi juga kayak gitu. Tapi kalau untuk ekstraseluler biasanya 1 minggu, 2 minggu kalau kita obati itu bisa sembuh seperti itu ya. Nah, lalu juga di sini bisa dilihat ada fakultatif intraseluler patogen di mana dia tumbuh di dalam atau di luar sel. Dan juga ada obligat intraseluler patogen di mana dia hanya tumbuh di dalam sel. Jadi juga perlu adik-adik pahami bahwa ada patogen yang dia ini penularannya tidak bisa kalau nggak kontak dari human to human atau dari host to host ya, dari hewan ke hewan. Tapi kontaknya ini harus dari dia ini kontaknya harus secara langsung kayak gitu ya, dari human to human atau host to host. Tapi ada juga yang dari human lewat lingkungan dulu baru ke human yang lainnya, itu juga ada. Nah, biasanya yang lebih mudah itu biasanya sebetulnya adalah kalau yang dia dari human to human. Jadi dia kalau di lingkungan mati. Tapi ya karena tapi terkadang juga itu juga sulit karena kan kita tahu it depends on population kayak gitu ya. Kalau di hewan kita bisa melakukan yang istilahnya cooling kayak gitu. Jadi kalau semisal kita sudah tahu oh ini sulit untuk kalau diobati, semisal kita rugi banyak kayak gitu, akhirnya ya sudah kita hilangkan saja sehingga akhirnya tidak bisa menular. Tapi kalau di manusia kita nggak perlu ngelakuin hal kayak gitu, seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya parasitisme dan penyakit. Yang pertama ada infeksi, parasit tumbuh dan bermultiplikasi di dalam inang. Penyakit infeksi, penyakit yang ditimbulkan karena adanya infeksi. Lalu ada patogen, adalah organisme parasit yang menyebabkan penyakit infeksi. Jadi ini tolong diingat-ingat ya, infeksi itu adalah tumbuhnya atau bermultiplikasinya dia di dalam inang. Jadi ketika dia nempel, lalu dia mulai tumbuh, bermultiplikasi, itu berarti infeksi. Kalau penyakit infeksi ini penyakit yang ditimbulkannya kayak gitu. Kalau patogen berarti organismenya patogen atau bukan kayak gitu. Lalu dia ini patogennya patogen utama atau bukan? Ada yang kita menyebutnya patogen utama, di mana menyebabkan penyakit melalui interaksi langsung dengan inang sehat. Tapi juga ada patogen oportunistik kayak gitu. Oportunistik ini nunggu kita drop dulu, down. Biasanya ini dari flora normal.
Kayak gitu ya, dia bisa menyebabkan penyakit masuk ke lokasi jaringan lain atau saat ini mengalami imunosupresif kondisi tertentu kayak gitu. Ini juga ada seperti itu. Lalu juga ada patogenitas. Patogenisitas ini adalah kemampuan untuk dia menyebabkan penyakit. Jadi ada yang sangat kuat, lemah kayak gitu ya. It depends on kayak gitu ya. Faktor yang mempengaruhi hasil hubungan host parasit di sini yang pertama adalah jumlah organisme, itu sudah pasti. Jadi banyak atau enggak kebetulan yang menginfeksi, lalu derajat virulensinya, lalu juga faktor virulensinya itu juga penting, kapsul, pilih, toksin, enzim, dan berbagai macam lainnya. Pertahanan kita, imun itu juga penting. Lalu apa sih virulensi? Nah, untuk virulensi ini derajat atau intensitas patogenitas ditentukan oleh 3 karakteristik patogen, ada invasi, kemampuan untuk menyebar ke jaringan yang berdekatan, lalu ada infektivitas, kemampuan untuk menentukan atau menetapkan titik fokus infeksi, lalu juga ada potensi patogenik di mana sejauh mana patogen dapat menyebabkan kerusakan pada inang. Lalu untuk menentukan virulensi di sini ada LD50 kayak gitu ya. Di mana ini adalah jumlah patogen yang akan membunuh 50% dari kelompok inang percobaan dalam waktu yang ditentukan kayak gitu. Jadi ini sudah rumus dari sana ya. Jadi LD lethal dose 50. Jadi misal ada populasi 100, kita uji coba misal pakai patogen ini dengan pakai bakteri ini, semisal pakai bakteri ini atau pakai jamur ini atau pakai virus ini, kita infeksikan, kira-kira hostnya nanti, hewannya nanti 50% kematian terjadi pada hari atau minggu keberapa itu dilihat. Nah, itu adalah cara untuk mencari perhitungan LD50, di mana jumlah patogen yang dapat membunuh 50% dari kelompok inang percobaan dalam waktu yang telah ditentukan. Kayak gitu. Ya. Lalu ada infectious dose, dosis infeksi 50 adalah jumlah patogen yang akan menginfeksi 50% dari kelompok inang percobaan dalam waktu yang ditentukan. Jadi misal ada 100 populasi, kita coba menginfeksi 100 bleng, ternyata yang bisa cuman 50 kayak gitu ya. Itu infectious dose. Tapi sebetulnya ID50 ini jarang istilahnya dipakai ya, karena dalam riset biasanya kita yang sering pakai adalah istilah lethal dose 50 kayak gitu. Dia kan ada mielin. Nah, mielin ini berarti ada lemak-lemaknya. Karena dia berada di salah lagi Lalu berikutnya ada infeksi bakteri. Pada awalnya ini memang menghindari pertahanan dari host, mereka memperbanyak diri atau menyelesaikan siklus hidup di dalam host. Lalu dia merusak host, meninggalkan host, dan kembali ke reservoir atau masuk ke host baru, seperti itu. Tapi ada Lalu untuk pelekatan, struktur ini meliputi pili atau fibrase serta molekul adhesi khusus pada permukaan sel bakteri yang mengikat reseptor pelengkap pada permukaan sel inang. Dan pelekatan ini ya adhesi biasanya kita menyebutnya ini adalah langkah pertama dalam penyakit infeksi, di mana ini port of entry seperti itu ya, bisa melalui kulit, saluran pernafasan, pencernaan, urogenital atau konjungtiva. Bisa juga melalui vektor, kontak seksual, atau transfusi darah, atau transpalasi organ, dan juga adheran pelekatan, di mana ini dimediasi oleh molekul atau struktur khusus yang kita sebut sebagai adesin, seperti itu. Nah, setelah dia melekat, nanti dia akan melakukan kolonisasi, di mana di sini pada kolonisasi dia adalah penentuan lokasi mikroba untuk bereproduksi dalam tubuh inang. Tidak selalu mengakibatkan invasi atau kerusakan jaringan, di mana ini terjadi saat patogen menemukan lingkungan yang sesuai di dalam tubuh host. Jadi memang bakteri dalam menyerang itu nggak ujuk-ujuk dia akan menginfeksi, dia pasti akan mencari sumbernya dulu, lokasi yang sekiranya dia cocok untuk hidup kayak gitu. Karena itu kenapa kok bakteri, virus atau penyakit mikroorganisme yang lain depends on dia hidupnya di mana kayak gitu ya. Ada yang bilang menyerangnya hanya di liver, menyerangnya hanya di genital tract aja, menyerangnya hanya di apa namanya
saluran pencernaan aja gitu, atau menyerangnya hanya di pernafasan bagian atas aja. Mereka biasanya sudah terspesifik adik-adik, jadi depends on. Walaupun memang ada yang kadang bisa menyerang ke semua tubuh juga seperti itu. Tapi biasanya beberapa bakteri itu dia sudah biasanya bisa kita menjadikan acuan pada saat kita memeriksa kondisi pasien kita nanti kayak gitu ya. Lu tuh ngejangan kayak gitu anjir, lu jadi Nah, manifesting diri lu kolonisasi ini beberapa patogen ini secara aktif tumbuh di plasma darah. Lalu kalau kita menyebut ada istilah bakterimia, adanya bakteri hidup di dalam darah. Septikemia, adanya bakteri atau toksin di dalam darah kayak gitu ya, atau margin dan lain-lain macam-macam kalau itu septikemia itu. Oke. Lalu aspek potensi patogen ada toksigenitas. Toksigenisitas, di mana ini kemampuan untuk menghasilkan toksin, ada imunopatologis, kemampuan untuk memicu respon imun yang berlebihan, seperti itu. Untuk toksigenisitasnya sendiri ada intoksikasi, di mana ini penyakit yang diakibatkan oleh masuknya toksin yang dibentuk sebelumnya ke dalam inang. Lalu ada toksin, substansi khusus yang merusak inang. Terdapat dua tipe toksin pada bakteri, ada eksotoksin dan juga ada endotoksin, seperti itu. Jadi pembuluh darah kan? Lalu juga ada toksikemia, di mana kondisi yang disebabkan karena adanya toksin di dalam darah. Lalu juga ada eksotoksin, dia ini larut, head labil, lalu protein, dan biasanya dilepaskan ke lingkungan saat bakteri tumbuh. Kebanyakan dihasilkan oleh bakteri gram positif, sering berpindah dari tempat infeksi ke jaringan atau sel lain di mana mereka mengarahkan efeknya. Lalu hewan atau manusia ini terkena eksotoksin melalui cara seperti ingesti, tertelan eksotoksin yang telah berbentuk sebelumnya. Lalu kolonisasi bakteri pada permukaan mukosa jaringan diikuti oleh produksi eksotoksin, seperti itu. Nah, untuk eksotoksin sendiri biasanya disintesa oleh bakteri spesifik yang memiliki gen toksin pada plasmid. Di antaranya merupakan substansi yang paling mematikan yang diketahui. Dia ini bersifat imunogenik, dapat menstimulasi produksi antitoksin, dan dapat diinaktivasi secara kimiawi untuk membentuk toksoid imunogenik. Dan contohnya seperti toksoid tetanus, seperti itu. Untuk tipe eksotoksin sendiri terdiri dari dua subunit. Ada subunit A bertanggung jawab atas efek toksin saat berada dalam sel inang, dan juga ada subunit B untuk mengikat sel target. Ya. Berikutnya ada neurotoksin, di mana targetnya ini ada jaringan saraf seperti namanya, contohnya seperti botulinum. Nanti akan lebih spesifik semester 4. Lalu ada enterotoksin, targetnya contohnya seperti mukosa usus, contohnya ini toksinnya kolera kayak gitu ya. Lalu ada sitotoksin, targetnya ini jaringan, contohnya neprotoksin. Nah, berikutnya ada endotoksin. Nah, di sini ada lipopolisakarida pada membran keluar bakteri gram negatif dapat menjadi toksin. Nah, ini yang beda. Kejadian. Yang bisa dilihat adalah sel satu jarang yang cara melihat dengan cepat. Oh, belum. Ya, Habis wifi-nya dan seperti sel desquamasi. Lalu juga ada bakterimia, penyebaran bakteri dalam darah, seperti itu. Nah, sistem pertahanan sekarang, di mana di sini ada mekanisme fisik, kimia, dan juga biologis. Untuk fisik ini seperti kulit, mukosa, bulu hidung, dan juga telinga. Lalu ada mekanisme kimia, di sini seperti ada asam lambung, lisozim, enzim dalam lambung, garam pedu. Lalu ada mekanisme biologis, di sini seperti antibodi, sel fagosit, dan juga sel T. Nah, untuk pertahanan host terhadap mikroorganisme, di sini host membentuk sistem pertahanan terhadap infeksi bakteri seperti
selektif faktor non spesifik dan ada selektif faktor spesifik. Iya. Untuk yang non selektif di sini ada seperti physiological barrier, fagositosis, sistem retikulo, biochemical tissue, respon inflamatori dan juga demam. Untuk yang selektif ini ada natural immunity, ada acquired immunity. Seperti itu. Nah, untuk yang non selektif di sini ada dilihat physical barrier, di sini ada seperti kulit ya, mucous membran, dan ini saya rasa nanti ada bisa baca sendiri. Untuk fagositosis di sini yang bekerja ada polimorfonuklear, lalu juga ada makrofag. Lalu untuk sistem retikulo di sini menyaring mikroorganisme dari aliran darah, ada biochemical tissue, ini biasanya mengandung polypeptide, antibakterial, contohnya beta-lisin. Lalu di mana ini juga ada tadi proses peradangan ya, dimulai dengan dilatasi pembuluh arteriol seperti itu. Lalu plasmanya keluar, lalu cairan edema terakumulasi di area cedera, luka, dan fibrin jaringan penutup saluran limfatik, seperti itu, dan membatasi penyebaran mikroorganisme. Lalu juga ada demam, reaksi adanya peradangan akibat infeksi, di mana toksin akan mempengaruhi pusat regulasi panas di hipotalamus. Demam ini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan fagositosis. Jadi sebenarnya pada saat terjadi proses peradangan atau demam, tubuh kita itu sedang melakukan pertahanan seperti itu ya dari serang-serangan yang terjadi dari makhluk-makhluk asing yang kita nggak ngerti adik-adik. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita ada peradangan, ada demam, itu berarti badan kita memang sedang tidak baik-baik saja dan dia sedang mempertahankan tubuhnya seperti itu. Nah, berikutnya yang selektif. Di sini ada natural immune, imunitas alami ya, di mana di sini ada imunitas spesies, genetik, resistensi individu, perbedaan karena usia, pengaruh dan metabolik, lalu ada acquired immunity, di mana ini ada imunitas pasif seperti pemberian antiserum, sedangkan ada imunitas aktif seperti vaksinasi. Saya rasa itu oke. Terima kasih. Oke, good luck. Oke ya. Sampai ada pertanyaan. Saya hari ini cukup panjang sekali ya. Iya, sampai 27. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke absen ya adik-adik. Ingat ya, hari ini kita langsung jadinya sebentar, ini saya stop share dulu. Oke, udah saya stop ternyata. Oke. Aduh, saya kenapa kok tiba-tiba